Hai, perkenalkan nama saya Cynthia, NIM saya 18106112441 dari kelas B, mata kuliah Hukum Laut. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan ilegal, unregulated, dan unreported fishing di perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. Kalian tahu gak bahwa di Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana 2/3 wilayahnya adalah perairan laut, dan hampir 70% wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi menyimpan kekayaan laut loh. Contohnya perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Maraknya kegiatan ilegal unreported dan unregulated EU fishing yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan loh. Data mencatat bahwa kerugian Indonesia akibat illegal fishing mencapai 4 miliar US dollar per tahun. Dan apa sih faktor pendorong maraknya EU fishing? Yang pertama, motivasi kapal asing untuk mendapatkan profit ekonomi yang besar. Kedua, kebijakan pemerintah yang lemah dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang belum tegas dalam mengatasi kasus EU fishing di Indonesia loh. Wow, sangat sayang ya. Di sini ada 3 tindakan yang dilarang dalam undang-undang. Pertama, illegal fishing, yang kedua unreported fishing, dan unregulated fishing. Illegal fishing itu dilakukan oleh kapal nasional asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa seizin negara itu dan melakukan pelanggaran baik hukum nasional maupun hukum internasional. Yang kedua ada unreported fishing. Unreported fishing yaitu dilakukan ketika penangkapan ikan tidak dilaporkan kepada otoritas nasional terkait atau dilaporkan salah pada organisasi manajemen yang belum terlapor. Selanjutnya ada unregulated fishing, dilakukan oleh kapal-kapal tanpa kewarganegaraan atau menggunakan suatu bendera tertentu tanpa mengikuti kebijakan konservasi penangkapan negara tersebut serta kebijakan konservasi dari area penangkapan ikan tersebut. Nah, dampak EU fishing itu apa sih? Yang pertama, mengganggu kegiatan ekonomi nelayan berskala kecil. Kedua, kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut. Yang ketiga, populasi ikan akan menjadi sedikit karena penggunaan alat tangkap ikan dalam skala besar yang dapat mengakibatkan keberlangsungan perikanan terganggu. Dan yang paling parah, bahwa terjadi kerugian di Indonesia akibat kasus ini pernah mencapai 2.000 triliun loh. Kita bahas kasus kapal KMBD 95599 TS. Kasus ini terjadi di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Dan berdasarkan penyidikan, di lapangan kapal tersebut merupakan kapal yang berasal dari Vietnam dan ditelusuri warganegaraan ABK kapal tersebut ternyata adalah warga negara Vietnam. Dan pada saat penyidikan, kapal tersebut tidak ditemukan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia. Dan perbuatan itu dilakukan termasuk tindakan EU fishing dengan mengoperasikan kapal perikanan asing serta melakukan penangkapan izin tanpa surat, SIUP, dan SLIPI di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan penyelesaian persoalan dalam kasus tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan putusan nomor 45/Pitsus PRK /2017/PN TPG memvonis pidana terhadap nahkoda kapal tersebut yaitu Lelae Bau Taun oleh karena diancam dalam undang-undang di bawah ini. Dan hukuman yang diberikan yaitu berupa pidana denda sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Jika dilihat dari sanksi yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam kasus ini, Indonesia telah menerapkan penegakan hukum mengenai tindakan EU fishing sesuai dengan ketentuan hukum internasional maupun nasional berupa pidana denda tanpa adanya pidana penjara seperti ketentuan pasal UNCLOS di bawah ini.
Apa sih strategi mengatasi IUU phishing secara efektif dan tuntas? Pertama, perbaikan pengembangan sistem MCS secara integritas, akurat, dan real-time berbasis big data dan diaplikasikan dalam aplikasi drone, radar, satelit. Yang kedua, kapal dan pesawat pengawas Ditjen dan segala perangkat-perangkat yang harus difokuskan dan standby di 6 wilayah laut NKRI yang rawan pencurian ikan. Yang ketiga, KIA harus melakukan EU phishing yang berhasil ditangkap oleh kapal pengawas RI harus segera diadili. Paling lambat sebulan waktunya loh. Dan yang keempat, peningkatan kerjasama antara aparatur negara seperti Ditjen, PSDKP, Bakmla, TNI AL, dan instansi penegak hukum lainnya untuk bersama-sama menumpas EU phishing hingga ke akarnya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.